berjumpa lagi di ibadah sekolah minggu. Anak udah siap memuji Tuhan? Harus siap ya. Nah, sekarang kita persiapkan hatinya. Kita mau nyanyi puji-pujian seperti biasa pas sekolah minggu. Semuanya nyanyi adik ya.
datang padamu. Halo semuanya, selamat hari Minggu. Apa kabar? Anak-anak sekolah minggu yang saya kasihi dalam Tuhan. Senang sekali kita bertemu pada hari ini di dalam ibadah sekolah minggu kita. Dan sebentar lagi kita mau belajar dari satu bagian kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan melihat dari satu bagian, yaitu dari kitab Yohanes pasalnya yang ke-20. Nanti kita akan baca ayatnya yang pertama sampai ayat yang 11. Oke? Semuanya siapkan Alkitabnya ya, duduk dengan manis, duduk dengan sopan. Kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya, kita tunduk kepala, kita berdoa. Kita berdoa. Bapa yang kami kenal dalam Kristus Yesus, kami sungguh bersyukur karena sampai hari ini pemeliharaan Tuhan dan penyertaan Tuhan bagi kami semua anak-anak-Mu, sekolah minggu secara khususnya, terus ada dan nyata. Dan kami juga bersyukur ketika hari ini kami boleh sama-sama beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Dan tiba masanya kami juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tolong setiap kami, hamba yang tahu menyampaikan firman Tuhan, dan juga anak-anak sekolah minggu yang mengikuti di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan tolong dengan kuat kuasa Roh yang Kudus untuk dapat mengerti, mendengar dengan baik, dan juga memahami, dan juga melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Sehingga anak-anak muda bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi Allah lebih dari apapun dan membenci dosa lebih dari apapun. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya, yuk kita buka kitabnya. Sudah pada buka kitab kan ya? Kita akan baca dari Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Kalau semua sudah ketemu, perhatikan dengan baik. Kuasa akan membacakannya buat kita semua. Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu yang telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan juga murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid-murid yang lain ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga mereka sampai lebih dulu di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam.
Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah. Sedangkan peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak di kain kafan itu, tetapi agak ke samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci dan mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, dan seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain duduk sebelah kaki tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu tawanan, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Jangan engkau memegang aku, sebab aku pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa dia mengatakan hal itu kepadanya. Nah, anak-anak sekolah minggu yang saya kasihi, saya mau tanya deh gitu ya, ketika mendengar kata-kata Paskah, apa yang pertama kali terbayang? Atau apa yang pertama kali teringat? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, pada umumnya kita kalau mendengar kata-kata Paskah ya kebayang apa? Telur Paskah gitu ya. Ada lomba gitu ya, lomba mewarnai dan lain sebagainya gitu ya. Banyak hal pernak-pernik Paskah yang kebayang kita tuh, yang kebayangnya tuh hanya perayaannya dan juga hebohnya, ramainya Paskah. Tetapi berapa dari kita anak-anak sekolah minggu yang sadar bahwa di balik kata-kata Paskah atau juga hari Paskah tersebut ada satu kisah yang sangat luar biasa, ya, suatu kisah yang begitu agung yang telah Yesus lakukan buat kita, buat saya dan juga buat anak-anak sekolah minggu, buat papa, mama dan semua orang yang percaya. Nah, hari ini kita mau melihat dari sebagian kita baca tadi bagaimana wanita-wanita yang dikatakan di dalam Alkitab kita tadi, yaitu Maria Magdalena dan juga dua orang perempuan lainnya yang pergi keluar kota dan mereka sangat sedih karena mereka baru menyaksikan Yesus disalibkan di kayu salib. Nah, mereka pergi ke tempat itu dan mereka pergi menuju kubur Tuhan Yesus, dan ketika mereka berjalan berbicara satu sama lain gitu ya. Siapa yang ketika mereka sampai ke kubur Tuhan Yesus, ternyata yang mereka temukan adalah pintu kubur Tuhan Yesus sudah terguling. Nah, anak-anak sekolah minggu sekalian, pintu kubur Tuhan Yesus tersebut bukan pintu biasa gitu ya, bukan pintu yang gampang didorong atau juga gampang dibuka. Tetapi pada umumnya kuburan-kuburan pada masa dulu gitu ya, itu terbuat dari batu besar yang nggak mudah dibuka sembarangan orang, anak sekolah minggu ya. Nah, tetapi ketika Maria Magdalena dan teman-temannya yang mengunjungi kubur Tuhan Yesus pada hari itu, mereka sangat terkejut sekali. Kenapa? Karena mereka mendapati kubur Tuhan Yesus sudah terbuka, pintu batu itu sudah terguling, ya. Dan ketika mereka menjumpai ke dalamnya, ternyata mereka tidak menemui Tuhan Yesus, guru mereka yang mereka kasihi. Mayatnya sudah hilang, dikatakan di situ. Tidak ada lagi di dalam kubur tersebut. Para wanita ini takut, ya, sangat khawatir. Di mana guru mereka? Mereka mencari, ternyata mereka tidak menemukan. Begitu juga Petrus dan Yohanes, ya, yang bersama-sama dengan mereka juga gitu ya. Mereka juga masuk ke dalamnya tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Yang ada kain kafan dan juga kain putihnya sudah berserakan. Nah, keterkejutan yang pertama yaitu ketika pintu kubur sudah terbuka, mayat Tuhan Yesus sudah ada, dan keterkejutan yang selanjutnya apa yang terjadi?
tiba-tiba mereka mendengar atau juga mereka dijumpai oleh malaikat Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan mereka tidak ada. Dan akhirnya teman-teman, kalau kita perhatikan tadi dikatakan Maria menangis, dia sedih gitu ya ketika tidak menemui Tuhan Yesus. Dan ketika dia tahu bahwa Tuhan Yesus tidak ada di tempat tersebut, dan ketika seorang memberitahu kepada dia bahwa Tuhan mereka itu sudah bangkit, pada saat itu mereka lupa gitu ya, bahwa sebelumnya itu Tuhan Yesus sudah menceritakan kalau dia akan mati, tapi dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Mereka lupa ya, kalau sekolah minggu ya, padahal Tuhan Yesus sudah ingatkan. Dan ketika malaikat Tuhan menyampaikan hal ini kepada mereka, barulah mereka teringat. Dan tidak selang berapa lama Tuhan Yesus juga menemui mereka, tapi juga pada saat itu Maria nggak tahu bahwa itu yang menemui mereka itu juga adalah Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus bilang, kenapa kamu bersedih Maria? Gitu ya, Tuhan Yesus bertanya. Iya, karena guru kami sudah hilang. Tetapi akhirnya Tuhan memberikan karunia kepada Maria dan matanya dicelikkan sehingga Maria boleh mengenali bahwa yang menjumpai mereka pada saat itu adalah guru mereka. Dikatakan Rabuni gitu ya, jadi Maria menyebut nama, memanggil gurunya dengan panggilan Rabuni yang artinya guru. Nah, setelah itu Maria pun kembali kepada murid-murid yang lain dan juga kepada rekan-rekan yang lain, memberitahukan bahwa guru mereka sudah bangkit, bahwa guru mereka sudah tidak lagi terbelenggu oleh masa maut. Nah, Yesus yang mati, tapi dia tidak mati selamanya karena sekolahnya dia dikasih Tuhan. Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Di sini kita bisa belajar bahwa ketika mulai dari sejak Yesus lahir, ketika dia menceritakan tujuan dia datang ke dunia adalah untuk mati pada akhirnya, itu semua sudah digenapi. Dia lahir, dia harus mati di kayu salib, dia harus mengalami siksaan demi siksaan. Untuk apa itu semua anak-anak sekolah minggu? Untuk menebus dosa dan juga dosa kita semua, dan juga dosa anak-anak sekolah minggu, orang tua, papa mama, dan juga orang-orang yang percaya. Yesus lahir, Yesus datang karena Yesus menyadari manusia yang berdosa tidak akan bisa melepaskan dirinya dari kuasa dosa tersebut. Sehingga akhirnya dia mengorbankan dirinya. Dia yang memberikan dirinya untuk menggantikan kita yang harusnya mati, yang seharusnya mengalami hukuman. Karena apa? Kan setiap hari kita melakukan dosa. Contohnya apa ya gitu ya? Mulai, kenapa ya kita kok sering sekali ganggu adik? Kenapa ya kok kita suka sekali membantah papa mama? Kenapa ya kalau di sekolah kita suka nyontek? Kenapa ya kok kita suka malas gitu ya? Dan banyak hal lain kayaknya enak gitu ya. Tapi semuanya itu adalah bagian dari katakan dosa tadi. Kok kayaknya enak ya ngerjain dosa, ngelawan kayaknya enak, berantem tuh kayaknya enak, gangguin cece koko kayaknya enak gitu ya, bohong kayaknya enak gitu ya, males-malesan, mager-mageran main handphone seharian gak bantu papa mama kok kayaknya enak. Kenapa bisa demikian? Itulah yang dikatakan bahwa kita sudah terbelenggu oleh dosa. Dosa sudah mengikat kita sedemikian rupa sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang selalu sepertinya mau melawan apa yang hal-hal yang baik atau juga melawan perintah-perintah Tuhan. Mereka melawan orang tua kita, melawan papa mama, dan melakukan hal-hal yang tidak baik padahal kita tahu itu nggak baik, tapi tetap dikerjakan. Iya apa enggak? Iya apa enggak? Iya apa iya? Iya apa iya? Iya ya. Sering sekali seperti itu. Kalau papanya suruh bantu ini, mau dibantunya nanti, atau mamanya suruh bantu dong cuci piring atau bersihin rumah, bersihin tempat tidur, iya nanti gitu ya. Nantinya tuh bisa sampai sore, dan pagi disuruhnya sore nggak kelar-kelar atau nggak dikerja-kerjain ya kan ya. Atau juga kita suka sekali melakukan hal-hal yang apa yang tidak seharusnya kita lakukan. Banyak gitu ya, kalau kamu yang suka contohnya bisa panjang gitu, dari A sampai Z gitu ya. Kita semua pasti tahu, anak-anak sekolah itu juga pasti tahu. Pasti tuh dalam hati kecilnya tahu sadar tuh kalau ini sebenarnya nggak boleh dilakukan, ini nggak boleh dikerjakan, tapi tetap dikerjakan, tapi tetap dilakukan. Padahal itu semua adalah hal-hal yang tidak baik. Tapi kita kok suka banget ya lakukannya, kenapa kita suka kali ngerjainnya gitu ya. Kalau bantu orang tuh kayaknya seru gitu ya. Kalau ganggu adik tuh kayaknya seru. Kalau bikin dia nangis tuh kayaknya seru gitu ya. Kalau bermalas-malasan tuh kayaknya asik gitu ya. Tapi kalau kerja tuh kayaknya capek, kalau nurutin perintah papa mama tuh kayaknya gak enak. Seperti itu.
Atau kalau umpamanya nggak berbohong tuh kayaknya nggak seru, dan lain sebagainya, dosa-dosa yang suka kita lakukan sehari-hari. Nah, anak-anak sekolah minggu itu yang dikatakan bahwa kita dosa juga, gitu ya, anak-anak sekolah minggu di rumah juga, dan setiap orang itu sudah ada di bawah kendali atau juga kuasa dosa. Kita sendiri nggak bisa bebas. Kita sendiri tidak akan bisa melepaskan hal-hal yang membuat kita tadi jatuh dalam dosa. Sehingga akhirnya Yesus menyadari bahwa manusia nggak akan bisa menyelamatkan dirinya dari dosa, sehingga akhirnya dialah yang datang ke dunia dan akhirnya mati agar kita yang tadinya kena hukuman dosa jadi bebas dari dosa. Dulunya kita harus dihukum ya karena kesalahan-kesalahan kita, tetapi ketika Yesus datang dan mati, kita dibebaskan dari dosa-dosa kita. Nah, anak sekolah minggu, ketika Tuhan Yesus sudah mati, apakah selesai? Ternyata tidak. Kalau cuma sampai batas mati, terus nggak ada apa-apanya lagi, wah celakalah kita. Karena apa? Berarti kita tetap mati bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tapi ternyata Tuhan Yesus mengatakan bahwa pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Ini membuktikan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang sejati, bukan Allah yang main-main yang hanya terbelenggu di dalam kubur-kuburnya tadi. Tidak. Bukan hanya Allah yang terbujur kaku, tidak. Tetapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang mati untuk dosa-dosa kita, tapi juga sekaligus Allah yang bangkit untuk menyediakan tempat bagi kita di surga. Jadi tadinya kita berdosa, udah dibersihkan dan selamatkan, gitu ya, dan tidak lagi dibawa kuasa maut. Tetapi bukan hanya berhenti sampai di situ, anak-anak sekalian minggu ya. Dia juga menyediakan tempat buat kita. Kita orang yang sudah ditebusnya, dan kita juga disediakan tempat oleh Tuhan Yesus di surga. Itulah tugasnya kenapa dia bangkit, untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang mau percaya kepada dia. Siapa orang-orang yang percaya tersebut? Wafer, anak-anak sekolah minggu, dan juga semua orang yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, anak-anak sekolah minggu, hukuman dosa adalah maut. Tetapi Kristus sudah mati buat kita. Yesus mati, tapi tidak hanya mati, dia bangkit. Supaya apa? Supaya kita semua bisa bersama-sama dengan dia kelak di surga, tempat yang dia janjikan. Buat orang-orang yang mengasihi dia, buat orang-orang yang sungguh-sungguh mencintai dia, buat orang-orang yang sungguh-sungguh mau mentaati dia. Jadi nggak salah-salah juga, wah kalau aku kan berbuat dosa kan Tuhan Yesus sudah mati, terus suka-suka dong. Nggak gitu juga kali ya. Ya, kalau kita sudah ditebus, kalau kita sudah dikatakan Yesus mati buat kita, berarti kita harus menjadi anak-anak yang ketika kita melakukan dosa, kita ingat, iya ya, Tuhan udah mati buat saya. Ketika kita mau ganggu-ganggu adik, iya ya, itu kan perbuatan gak baik, Tuhan Yesus sudah mati buat saya. Ketika kita mau malas-malasan, ingat lagi, iya ya, malas-malasan itu gak baik, Tuhan Yesus sudah mati buat saya. Ketika mau lawan papa mama gitu ya, ingat lagi, iya ya, Tuhan Yesus sudah mati buat saya. Dan melawan papa mama itu adalah hal yang tidak baik. Jadi ketika kita sadar dan ingat bahwa Tuhan Yesus sudah mati buat kita, kita tidak lagi hidup di dalam kesalahan-kesalahan. Kita tidak lagi berbuat hal-hal yang mendukakan hati orang-orang di sekitar kita, terlebih mendukakan hati Tuhan. Kalau kita tahu, kalau kita lawan papa mama tuh kayaknya mereka sedih, apalagi Tuhan. Kalau mami kita ganggu adik kita gitu, biar adik kita jadi sedih, apalagi hati Tuhan. Karena Tuhan tidak suka ya anak-anak sekolah minggu yang suka ganggu adiknya, suka bohong, suka males-malesan gitu ya, suka lawan orang tua. Tuhan Yesus tidak suka itu, jadi jangan lagi dilakukan. Kenapa? Karena Tuhan sudah mati buat saya dan juga buat kita semua anak-anak sekolah minggu. Nah, dari pelajaran kita hari ini, kita boleh melihat bahwa Tuhan Yesus yang sudah bangkit itu sangat mengasihi kita. Seharusnya kita juga menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan dengan menunjukkan perubahan hidup menjadi pribadi lebih baik, menjadi anak-anak sekolah minggu yang lebih baik, rajin berdoa, rajin baca firman, mau mentaati papa mama, rajin membantu papa mama, mengasihi adik-adik, kakak dan juga teman-temannya, tidak lagi mau berbohong, tidak lagi bermalas-malasan, dan semua hal-hal yang baik. Gak gampang, iya gak gampang, tapi Tuhan Yesus bilang, kalau kamu mengasihi aku, berarti kamu juga harus melakukan perintahku. Siapa di sini anak-anak sekolah minggu yang mau mentaati firman Tuhan atau juga mau melakukan hal yang Tuhan suka? Coba angkat tangannya. Wah, saya percaya kita semua pasti mau ya. Nah dari itu, biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang sehari demi sehari mau melakukan apa yang
Tuhan senangi sehari demi sehari mau mentaati apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan itulah bukti kalau kita mengasihi Yesus. Kalau kita nyanyi setiap hari Minggu kita, aku mengasihi Engkau Yesus, aku cinta Yesus, KASIH gitu. Jangan cuma taunya doang dong ya, tapi harus diterapi di dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, ketika bermain sama teman-teman. Semuanya harus kita lakukan dengan cara untuk menunjukkan kita mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus sudah menunjukkan kasihnya dengan bagaimana? Dengan mati di kayu salib. Bagaimana kita menunjukkan kasih kita? Dengan mentaati firman Tuhan, dengan melakukan apa yang Tuhan perintahkan, supaya kita senantiasa menyenangkan hati Tuhan dan juga rajin melakukan apa yang Tuhan perintahkan, doa, baca firman. Dan kalau sekolah minggu jangan sampai ada yang absen. Jadi kalau umpamanya jam berapa di sekolah minggu, jam 11 udah rapi-rapi ya, udah rapi, manis, mari duduk, diam dengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan dengan baik, duduk dengan tenang, dengarkan firman Tuhan, jangan sambil tiduran, nggak sopan gitu ya. Kita mau datang sama Tuhan gitu ya, jadi duduknya dengan sopan, duduk dengan manis, rapi, dengerin firman Tuhan dengan baik. Itulah yang Tuhan suka. Nah, anak sekolah minggu, biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh terus kita simpan di dalam hati, kita dengarkan dengan baik, dan kita ingat. Jadi jangan cuma pas dengar, minggu depan sudah nggak tahu lagi, benernya kemana lagi deh gitu ya. Itu namanya tomat ya. Hari ini tobat, besok umat. Anak-anak sekolah minggu jangan sampai gitu ya. Kalau saya percaya anak-anak sekolah minggu di KI Jambi adalah anak-anak sekolah minggu yang baik. Nah, sekian firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kita menjadi anak-anak yang senantiasa taat, senantiasa mau melakukan firman Tuhan, menjadi anak-anak yang menyenangkan hati orang tua, hati adik dan kakak, teman-teman, lebih menyenangkan hati Tuhan. Amin. Nah, anak-anak, firman Tuhan pada hari ini sudah kita dengarkan, dan saat ini kita mau tutup dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena firman Tuhan kembali diingatkan kepada kami semua bahwa Allah yang begitu agung dan yang mulia itu sangat mengasihi kami. Tuhan sudah menunjukkan dengan mati di kayu salib. Tetapi tidak hanya berhenti sampai di situ saja. Tuhan Yesus juga bangkit dari antara orang mati, sehingga kami bukan hanya menjadi pribadi-pribadi yang berada dalam kematian itu, tapi juga bangkit bersama-sama dengan Tuhan yang sedang menyediakan tempat bagi kami di surga kelak. Tolong kami ya Tuhan, agar menjadi anak-anak yang senantiasa mendengar firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, sehingga dalam hidup kami sehari-hari kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika kami mau nakal lagi, kami ingat firman Tuhan pada hari ini, bahwa Yesus sudah mati buat kami, dan kami tidak lagi boleh balik ke dalam kesalahan-kesalahan kami, atau juga balik kepada dosa-dosa kami yang lama. Tolong kami Tuhan, tolong kami Allah Roh Kudus. Terima kasih, kami bersyukur untuk firman pada hari ini. Dalam dan melalui anugerah Yesus Kristus yang sudah mati bagi kami dan bangkit, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, baik anak-anak, setelah itu kita sudah dengarkan firman Tuhan, tapi Walsa mau berikan satu pengumuman tambahan bagi kita semua menyangkut Paskah yang akan kita laksanakan pada tanggal 17 April. Catat ya, tanggal 17 April. Nah, anak-anak sekolah minggu yang dikasih Tuhan, pada tanggal 17 April nanti kita akan mengadakan beberapa perlombaan. Pertama, perlombaan menyanyi. Siapa yang ingat lagunya lagu apa? Ya, untuk anak-anak dari balita sampai kelas 2 SD, semuanya nanti boleh merekam lagu dengan judul Tanda Paku. Ya. Terus kalau yang dari kelas 2 SD sampai yang kelas 5 SD boleh merekam lagu dengan judul Salib. Ya, di grup itu sudah diumumkan ya anak-anak sekolah minggu sekalian. Nah, yang selanjutnya dari kelas 5 SD sampai SMP kelas 1 ada perlombaan cinta Alkitab. Ya, itu juga sudah dibagikan di grup. Coba tanya papa mamanya yang ada di grup, kalau memang ada yang tidak bisa baca di WA, tanya ada apa sih Ma di grup itu gitu ya. Nah, itu rekamannya paling lambat ditunggu tanggal 10 April. Jadi kalau lewat tanggal 10 itu sudah nggak masuk kategori lagi ya, nggak dinilai lagi. Jadi persiapkanlah diri kita dari sekarang, ya, menyanyinya dengan baik,
Baru persiapan ciptaan kitabnya juga dipersiapkan dengan baik, direkam dan dikirimkan. Dikirimkan kemana? Bisa dikirimkan di grup sekolah minggu atau juga dikirimkan ke lause-lausenya masing-masing. Ya, jadi tanggal 10 terakhir dan paskah kita nanti tanggal 17. Jadi pada tanggal 17 itu nanti disitulah nanti diumumkan siapa-siapa yang menjadi pemenangnya. Oke, siapkan diri kita baik-baik dan juga mari persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Nah, anak-anak sekolah minggu langsung mau ingatkan kembali juga ya buat kita semua bahwa minggu yang lalu tuh ada ayat hafalan ya dari Amsal 14, Amsal pasal 14 ayat kedua. Tetapi dari laporan yang masuk ternyata banyak yang belum hafal ayat. Jadi tolong gitu ya, nanti dikirimkan ke grup ayat hafalan kita itu dari Amsal pasalnya yang ke-14 ayatnya yang kedua. Oke, sekian informasi dari sekolah minggu kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan sampai ketemu lagi di Paskah kita nanti ya tanggal 17. Jadi setelah ini kita ketemu lagi di acara Paskah kita pada tanggal 17 nanti. Oke, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.